merenungkan akan firman Tuhan. Ya mari saya mengajak kita untuk sekali lagi mempersiapkan hati kita di dalam doa untuk kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sendiri yang akan mempersiapkan pikiran, hati, telinga kami untuk mendengarkan, untuk mengerti, untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Urapi akan hamba-Mu dan sertai setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan pemberitaan akan firman Tuhan dari awal sampai akhir di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang spiritualis yang sejati. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 sampai ke-33. Saya mengajak kita untuk membaca ya. Oke, saya akan membaca ayat 28, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat yang ke-29 ya. Demikian kita saling membacakan sampai ayat yang ke-33. Ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Oke, lanjut ya. Sementara itu ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka itu. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Harusnya sampai di sini ya firman Tuhan, terpujilah namanya. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan akan pembahasan kita tentang spiritualitas yang sejati. Ya, ini kita membawakan akan bagian firman Tuhan ini atau tema ini bulan lalu ya, waktu kita masih memakai Zoom. Ya, bagian firman Tuhan ini menceritakan satu peristiwa yang menarik. Karena Yesus membawa 3 murid-muridnya, dikatakan di situ ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke atas gunung, dan mereka dikatakan untuk berdoa. Saat Yesus sedang berdoa, maka penampakannya sebagai seorang manusia berubah. Dikatakan tampak berkilau-kilau. Lalu tampaklah Musa dan Elia berbicara dengan dia. Dan dikatakan waktu itu Petrus dan kedua temannya, Yakobus dan Yohanes, mereka tertidur ya dalam doa mereka. Nah, ini bukan terakhir kali mereka berbuat demikian ya. Karena kita tahu setelah itu waktu Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani pun mereka tertidur lagi. Ya, tapi dikatakan di sini saat itu mereka terbangun, dan mereka melihat bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya, dan juga tentunya ada Musa dan Elia di situ. Dan ketika Musa dan Elia hendak pergi, maka dikatakan di sinilah Petrus buru-buru ya dan mencegahnya dan berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, perkataan Petrus sebenarnya ini bukan sesuatu yang unik. Oleh karena memang manusia selalu memiliki sesuatu kerinduan yang sejati di dalam hati mereka untuk melihat akan kemuliaan Allah.
Ya, jadi bulan lalu kita telah melihat ya bagaimana dari sejak zaman Adam dan Hawa, manusia bukan saja ingin seperti Allah, tapi mereka ingin memandang kemuliaan Allah. Ya. Jadi boleh katakan sampai hari ini pun seharusnya tidak ada manusia yang tidak ingin sebenarnya memandang kemuliaan Allah. Karena memang tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih menarik bagi ciptaan selain daripada Allah sendiri sang pencipta itu. Namun mengapa kemudian kita bisa melihat di antara manusia ada yang tidak peduli dengan kemuliaan Allah? Jawabnya sederhana. Ya, karena ini adalah dosa memang. Tubuh yang sehat pada dasarnya akan menginginkan makanan yang sehat. Lalu ditanya mengapa kemudian ada orang menginginkan yang tidak sehat. Ya, kecanduan narkoba, alkohol dan sebagainya. Ya jawabnya sederhana karena memang tubuh mereka sakit. Tubuh mereka telah tercemar oleh bahan-bahan kimia yang membuat kemudian tubuh terikat dan kecanduan. Ya, demikian dengan efek dosa di dalam hidup manusia. Salah satu akibat dosa adalah bahwa kemudian keinginan desire dalam kita ini kemudian menjadi bengkok. Kini manusia yang sehat adalah pada dasarnya adalah kalau rohaninya sehat, maka hatinya, karena kita adalah makhluk roh yang diciptakan Tuhan demikian, kita ingin melihat kemuliaan Allah. Tapi manusia yang berdosa, kemudian karena keinginannya dan desire-nya bengkok, menggantikannya dengan menginginkan berhala-berhala buatan manusia. Mereka tidak lagi mengarahkan hati kepada kemuliaan Allah, tapi kepada barang-barang di dunia ini. Ya, dan kemudian menjadi puas dengan segala apa yang kelihatan ini. Ini ada satu perkataan saya kutip dari C.S. Lewis, ya, seorang yang sangat terkenal sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Saya memperkenalkan ini. Ya, C.S. Lewis adalah menuliskan banyak buku yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh membacanya juga. Dia mengutip demikian. Our desire are not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, pulling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered to us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in the slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Nah, kira-kira ada maksudnya demikian. Pada dasarnya di dalam jiwa yang sakit, ya, kita menginginkan yang begitu sederhana. Dikatakan. Seperti seorang anak yang ingin main lumpur. Sementara dia tidak bisa membayangkan betapa enaknya untuk enjoy di tepi pantai. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu yang terkasih. Demikian di dalam jiwa rohani yang sakit, yang diinginkan manusia adalah hal-hal dunia yang begitu sementara. Seperti kita lihat pada dunia hari ini, orang suka sekali makan junk food, ya, fast food. Kelihatannya enak tetapi semua makan disebut junk food, ya, makanan sampah. Daripada sebenarnya makan makanan yang sehat seperti sayur, katakanlah seperti begitu. Jadi kemudian kita bisa melihat bagaimana hari ini dunia berkembang, iya, tetapi juga ada berkembang ke arah yang tidak benar. Sehingga kemudian manusia lebih suka dunia maya, virtual reality daripada dunia yang nyata, yang sebenarnya. Sehingga begitu banyak remaja kemudian terseret ke dalam virtual reality seperti begini. Begitu rohani disembuhkan, maka seharusnya hati manusia itu kemudian harusnya lapar dan haus akan sesuatu yang memang lebih baik, lebih tinggi, lebih suci, lebih mulia. Dan keinginan yang tertinggi dari manusia harusnya adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Musa adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan sebenarnya. Alkitab mengatakan dia itu adalah saban kali, banyak kali berbicara dengan Allah muka dengan muka. Bahkan dikatakan suatu kali dia naik ke gunung, ketika dia turun mukanya itu kemudian berkilau-kilauan. Nah, Musa yang sudah demikian dekat dengan Tuhan itu sekalipun,
Dia tidak pernah puas hanya untuk mendengar dan berbincang-bincang dengan Allah. Maka suatu kali dia memberikan proposal kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Ya, kita membicarakan ini bulan yang lalu ya. Bagaimana dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin ingin menyaksikan, menikmati betapa indahnya, mulianya Tuhan kita. Ini adalah sesuatu hal yang wajar sama sekali. Karena ini seharusnya yang terjadi. Itu seharusnya menjadi apa yang kita sebut sebagai tujuan hidup manusia itu sendiri. Ya, kita membaca misalnya di dalam Katekismus Kecil Westminster, ya. Tanya jawab yang pertama memberikan ringkasan tentang tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia? Tujuannya adalah supaya manusia memuliakan Allah dan bersuka cita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Nah, bahasa Inggrisnya lebih pas rasanya ya, karena terjemahannya itu memang kadang-kadang susah untuk mengungkapkan sesuatu lebih pas. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ini kata yang dipakai adalah menikmati Dia selama-lamanya. Ya, apa itu? Orang berdosa itu kadang-kadang bingung untuk menafsirkan kata ini. Apa itu enaknya menikmati Allah? Bagi mereka tidak ada yang istimewa. Bahkan ada orang bertanya, apa pekerjaan kita di sorga? Wah, memuji Allah. Memuji Allah selamanya. Lalu mereka garuk-garuk kepala. Selamanya? Memuji Allah? Enggak bosan kah? Ya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, bosan itu adalah jawaban orang berdosa sebenarnya. Atau jawaban orang Kristen yang masih di dalam ignorance. Karena mengapa demikian? Karena di hadapan Allah sebenarnya tidak ada yang disebut dengan bosan. Bosan itu hanya ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia yang begitu sementara, di dalam daging kita yang dipenuhi dengan dosa, di dalam segala aktivitas yang kita lakukan, yang sebenarnya tidak terlalu memiliki banyak arti yang dalam, atau bahkan tidak memiliki makna, maka kemudian baru ada bosan. Atau mungkin saja aktivitas itu bermakna, tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka engkau saya pun kemudian menjadi bosan. Ya, katakanlah misalnya engkau disodorkan kue yang sangat enak, ya. Engkau tidak akan bisa terus menerus makan kue itu dan tidak bosan-bosannya. Karena pada dasarnya ini adalah tubuh yang begitu terbatas. Kau makan satu potong rasanya enak, 2 potong enak, 3 potong kamu sudah muntah semuanya. Karena ketidakmampuan kita untuk terus menikmati akan sesuatu. Karena namanya keterbatasan seperti itu. Tetapi sekarang coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jika engkau memiliki sesuatu yang paling bermakna, paling mulia, paling bernilai, paling indah. Lalu setelah itu engkau memiliki kapasitas yang sempurna untuk menikmatinya. Nah, bagaimana mungkin itu bisa kemudian kita katakan bosan? Tidak. Nah, ini akan terjadi ketika engkau dan saya suatu hari berjumpa dengan Tuhan Allah kita, Yesus kita, dan di sorga. Dan kita akan menikmati akan kemuliaannya dan tidak pernah terpuaskan. Nah, sementara itu kita yang masih ada di dalam bumi ini, kita di dalam tubuh yang fana. Maka kita sebenarnya hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sorga sana saja. Ini yang kita sebut bahwa di dalam dunia ini kita itu masih memiliki pengetahuan tentang Allah. Teologia yang sementara. Kita sebut dengan teologia viatorum. Teologia kamusafir. Teologia di dalam perjalanan. Bagaimana kita masih berjalan seperti dari antara Mesir menuju ke tanah Kanaan. Masih begitu sementara, tidak sempurna. Maka kita hanya bisa melihat samar-samar saja. Melihat di dalam cermin, demikian Alkitab mengatakan.
Tapi suatu hari ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, dan kita dikatakan menikmati akan kemuliaannya, maka itulah teologia yang sempurna. Teologia beatorum, ya, kita sebut beatific vision, di mana engkau mengenal Allah tidak perlu berbicara lagi. Di mana engkau hanya melihat Allah, kemudian engkau begitu diisi oleh kemuliaannya yang bersinar padamu. Seperti yang dinikmati oleh Musa, walaupun hanya sekilas, kemudian kemuliaannya itu hilang dari mukanya ketika dia bertemu dengan Allah. Itu akan terjadi kepada kita, tapi bukan saat ini, tapi suatu hari nanti ketika bertemu dengan Yesus Kristus di sorga sana. Tetapi untuk dunia hari ini, kadang-kadang dalam hidup kita ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk mencicipi apa yang akan terjadi nanti. Nah, ini yang disebut dengan satu penglihatan. Ini yang seperti dialami oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes ketika mereka di atas gunung, dan kemudian Tuhan memperlihatkan mereka tentang kemuliaannya. Ini adalah just a taste. Ya. Ini hanya icip-icip saja. Ya. Orang Kalimantan bilang ini kampunan saja. Ya, kasih kamu sedikit untuk makan. Ya, bukan kasih kamu untuk makan sepuasnya. Belum. Itu nanti ketika Yesus Kristus kita bertemu. Nah, kesempatan ini diberikan, dan diberikan itu hanya sesaat, dan hanya pada orang-orang tertentu saja. Karena tidak setiap kita mendapatkannya, dan kita pun kita tidak melihat bahwa setiap orang melihatnya, tidak. Bahkan ketika Yesus Kristus dia bangkit dari kubur pun dia tidak memperlihatkan akan kemuliaannya dan kebangkitannya kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang di mana dia mempercayakannya. Hanya sekitar 500-an orang aja waktu itu. Mereka diberikan kesempatan sesaat untuk melihat kemuliaannya. Kemuliaan Sang Putra Allah Yesus Kristus. Dalam keseharian, Yesus Kristus tersembunyi kemuliaannya di dalam tubuh manusianya. Tetapi saat itu di atas gunung, ia berubah. Dia begitu berkilau-kilau. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka begitu terpana. Dan saya yakin siapapun yang pernah mengalaminya tidak pernah akan bisa melupakannya. Nah, saudaraku yang saya di dalam Tuhan, ada seorang teolog yang sangat terkenal. Ini teolog abad pertengahan. Luar biasa pintarnya, brilliant sekali dan sangat dihormati. Namanya adalah Thomas Aquinas. Ya, karyanya yang luar biasa dalamnya namanya Summa Theologia. Begitu komplit, begitu dalam. Nah, suatu hari dia diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah di dalam suatu visi. Dan setelah itu dia stop, tidak lagi menulis. Ya. Kemudian ditanya kepadanya, mengapa engkau berhenti menulis? Engkau menulis begitu baik, begitu bagus teologianya, begitu dalam. Lanjutkan untuk tulis. Dia berkata, I can do no more. Such secrets have been revealed to me that all I have written now appears to be of a little value. Dia mengatakan adalah, setelah aku melihat visi itu, di mana dia menampakkan akan Tuhan itu, segala sesuatu yang aku tuliskan itu adalah pada dasarnya tidak ada nilainya, itu seperti sampah. Segala sesuatu teologi yang ada di muka bumi ini pada dasarnya tidak pernah ada sesuatu yang bisa dikatakan dibandingkan dengan suatu hari nantinya kita bertemu dengan Tuhan kita di sorga. Dengan begitu indahnya dan mulianya dia. Nah, saudaraku yang sediran Tuhan, apa itu sebenarnya spiritualitas yang sejati? Spiritualitas yang sejati adalah pada dasarnya adalah kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu dan memandang kemuliaan Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Ya. Bukan engkau masuk ke dalam kamar kemudian tenang-tenang atau di atas gunung engkau menikmati akan semua itu, menikmati diri sendiri atau menikmati ciptaan. Bukan. Yang kita harus nikmati adalah Yesus Kristus. Maka setiap aktivitas hanya dapat disebut rohani itu adalah jika dan hanya jika. Ini pakai kata logika ya. Jika dan hanya jika. Itu semua membawa kita kepada kemuliaan Allah.
Maka engkau boleh belajar firman Tuhan, engkau boleh berdoa, berpuasa, menyanyi, menyembah Tuhan di gereja dan sebagainya. Tetapi jikalau semua itu tidak berakhir dengan kemuliaan Allah, maka semua itu adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang tidak terlalu banyak berarti. Seperti engkau makan dan sebagainya saja, tidak ada sesuatu hal. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan apapun yang kamu lakukan, makan dan minum, lakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. Jikalau tidak semua itu menjadi aktivitas sampah, karena yang dinikmati itu hanya sampah saja. Jadi Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalanku akan Yesus Kristus, Tuhanku yang lebih mulia daripada semua itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, sampai aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Paulus berkata, oh betapa bahagianya kami di sini. Ya, Petrus buru-buru, ya maksud saya tadi Petrus ya, buru berkata demikian. Dia takut kalau Musa dan Elia meninggalkan mereka dan kemudian kemuliaan itu nikmati mereka akan berakhir. Maka kemudian dia mengucapkan kalimat yang katakan kira-kira demikian. Kita bangun tiga kemah di sini. Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ya, ini ada usulan proposal dari Petrus ketiga. Ya, dia takut itu Musa dan Elia pergi. Lalu apakah kata komentar Alkitab? Dikatakan Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita baca Alkitab ya, kemudian ada komentar yang keluar, nggak perhatikan itu adalah sangat penting. Ini menyatakan pada kita intinya adalah untuk menegur seorang rasul utama ini, Petrus. Ya, bosomnya apa yang dia katakan adalah nonsen. Mengapa nonsen? Karena bagaimana mungkin engkau membangun kemah yang begitu sederhana untuk Musa dan Elia. Mereka sudah dapatkan mention di dalam sorga itu sana. Sekarang kamu selalu tinggal di dalam kemah buatan kamu. Apa itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima? Ya kira-kira demikian. Makanya dikatakan, Petrus kamu tidak tahu apa yang kamu sedang ngomong. Dia memang kebingungan dia ngomong seperti begitu. Maka di sini saudara kita bisa melihat apa sebenarnya yang disebut dengan spiritualitas yang sejati. Pertama, memang kita harus memandang kemuliaan Allah. Memandang kemuliaan Allah adalah tujuan tertinggi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik waktu kita membaca firman, kita berdoa, berpuasa, pujian dan sebagainya. Akan tetapi dalam dunia hari ini kita belum bisa mendapatkannya terus-menerus. Apa yang salah dengan Petrus dan kawan-kawan? Itu mereka ingin terus di atas gunung. Mereka tidak mau turun ke bawah gunung. Mereka ingin terus menikmati kemuliaan Allah di atas gunung. Kemudian ya sudahlah, nggak usah susah-susah melayani di bawah gunung. Karena di atas gunung kita bisa menikmati kemuliaan Allah yang begitu hebat. Lalu mengapa mesti turun ke bawah gunung untuk melayani manusia yang begitu susah? Ini orang yang susah lagi, selalu begini ya. Bapak Ibu yang pernah melayani bisa membayangkan ya. Kadang ada orang yang susah sekali dilayani, udah susah-susah dilayani kita dimarahin lagi ya. Nah kita lebih baik kemudian mengunci diri di atas gunung. Ya. Di sana kita bersama dengan Tuhan begitu indah, jadi tidak perlu harus turun susah-susah di bawah gunung. Ini adalah sesuatu yang dialami oleh Petrus sendiri. Dan kawan-kawan, mereka ingin terus di atas gunung bersama dengan Tuhan dan tidak pusing soal kehidupan dunia di bawah gunung. Tetapi ini salah. Itulah sebabnya kemudian kita berkata, Petrus, engkau tidak tahu apa yang kamu katakan. Awan datang menutupi mereka. Lalu terdengarlah suara Allah Bapa, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah itu? Yesus mengajak mereka turun gunung.
Dan kemudian memberikan, jangan kamu ceritakan pengalaman ini sampai anak manusia kemudian dibangkitkan kembali. Dan menurut catatan dari Matius dan Markus, Yesuslah yang melarang mereka. Saudara, di sini kita bisa melihat apa yang disebut dengan true spirituality. Spiritual sejati adalah kita bertemu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi di sini juga berceritakan dengan satu hal, itu tidak ada pemisahan apa yang disebut dengan sacred dan secular. Di sini Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang disebut rohani. Di atas gunung rohani, berdoa rohani, tapi di bawah gunung pun itu adalah rohani. Berdoa di atas gunung baik, membaca Alkitab baik, beribadah kepada Tuhan baik, tetapi melayani pun baik, turun di bawah gunung pun baik. Maka di sini tidak ada yang disebut pemisahan antara sacred dan sekuler. Tidak ada pemisahan antara yang rohani dan duniawi. Berdoa adalah rohani, bekerja pun rohani. Spiritualis yang sejati itu ada di mana-mana. Maka orang Kristen harus menyembah Tuhan, harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Tapi di lain pihak orang Kristen pun harus bekerja dan melayani sesamanya. Salah satu praktek yang dihilangkan oleh gerakan reformasi adalah kehidupan biara dan selibat. Mengapa dihilangkan? Sekalipun memang banyak hal yang positif dengan kehidupan biara dan selibat. Tapi ada pengertian yang salah tentang spiritualitas. Karena dengan adanya kehidupan biara dan selibat itu, terjadilah kemudian apa yang disebut dengan sekuler dan sekular. Ada yang lebih rohani, yaitu sebagian manusia mengunci diri di dalam biara-biara. Kemudian kamu yang bekerja di luar biara adalah kelasnya lebih rendah. Ada yang lebih tinggi, yaitu ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk selibat tidak menikah. Wow, menikah bagaimana? Menikah itu kelasnya lebih rendah. Ini kelasnya lebih tinggi. Terjadilah kemudian dikotomi demikian. Maka menjadi hamba Tuhan, waduh, sangat rohani, lebih suci, lebih mulia. Kalau doa, doanya lebih manjur. Maka orang Kristen sampai hari ini punya masih praktek ya. Kalau pendeta doa itu jauh lebih manjur. Di bawahnya lagi itu penginjil. Di bawahnya lagi penatua, diaken, dan seterusnya. Tidak demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau menurut pengajaran firman Tuhan tidak ada yang seperti begini. Karena tidak ada kan doa yang lebih manjur adalah demikian, tidak. Tapi doa orang benar yang didoakan dengan keyakinan adalah baik adanya, adalah besar kuasanya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus membawa akan murid-muridnya ke atas gunung untuk berdoa. Itu harus kita ikuti. Demikian setiap kita perlu memberikan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan pergi untuk menyembah Tuhan, untuk melihat kemuliaannya. Tetapi setelah itu Tuhan yang sama juga membawa mereka turun ke bawah gunung untuk melayani, bersama-sama bekerja dan melayani. Inilah demikian juga menjadi satu panggilan setiap kita. Untuk bersama-sama ada waktu untuk berdoa, bekerja, ada waktu untuk menyembah Tuhan, ada waktu juga kita untuk melayani sesama. Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kita. Saya lihat apakah ada pertanyaan yang masuk. Iya. Oke. Ya, kelihatannya tidak ada ya. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan yang masuk. Ya, demikian kita akan selesai sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Oh, ada ya? Oh, ada satu pertanyaan yang masuk. Oke, saya lihat dulu ya apa pertanyaannya. Apakah tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui apakah kita sudah memuliakan Allah di dalam di keseharian kita? Oke. Nah ini saya sebenarnya masih utang sama Bu Acun belum jawab pertanyaan dia ya.
Ini juga pertanyaan bagusnya itu dijawab minggu depan juga. Ya, tapi kira-kira demikian ya. Memang di dalam kehidupan kita perlu memuliakan Allah. Ya, tapi kalau saya buka begini, jadi saya khotbah minggu depan nanti diulang lagi dia. Oke, sampai minggu depan aja kalau demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nanti saya akan berikan standar apa artinya. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita mesti bertemu dengan kemuliaan Allah. Tapi waktu kita bekerja, kita perlu untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini mungkin lebih baik ya. Kita simpan aja sampai minggu depan ya. Minggu depan maksud saya bulan depan. Ya sorry, waktu saya next time nanti kita serahkan ini. Baik, demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita tutup dulu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah terus boleh berbicara kepada kami dalam firman-Mu, dan tolonglah kami untuk terus boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga dengan giat untuk melayani Tuhan, dengan melayani sesama yang Kau telah percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam segala ketidakpastian yang mungkin kita alami pada hari ini, pada waktu-waktu ini, yang mungkin juga permasalahan kita bukanlah karena pandemi Omikron yang semakin parah, tapi tanpa pandemi pun mungkin kita bisa merasa bahwa hidup kita tidak baik-baik saja. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu harus berbuat apa, dan kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, mari kita mengingat bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita. Maka mari kita mengangkat sebuah pujian untuk agar kita mengerti saat jalan Tuhan tidak bisa kita lihat. Dan mari kita minta Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti saat jalan-Mu tak bisa kami lihat. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan,
Ibu saudara, mari kita mengingat saudara-saudari seiman kita yang mungkin pada saat ini mengalami berbagai pergumulan. Mari kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk keluarga Ibu Mary, untuk anaknya Yona yang akan berangkat kuliah ke Malaysia di bulan ini, dan juga untuk Pike yang akan ujian UTBK di bulan Mei. Mari kita berdoa untuk Yona dan Pike. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk Yona dan Pike anak dari Ibu Mary, untuk Yona yang akan berangkat kuliah di Malaysia bulan ini ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan melindungi, menjagai Yona ya Tuhan, supaya ketika ia bisa ada kesempatan kuliah di Malaysia Tuhan, ia bisa benar-benar menimba ilmu sedalam-dalamnya untuk bisa juga menjadi berkat, memuliakan banyak kemuliaan Tuhan dan memberkati banyak orang. Kami coba berdoa ya Tuhan untuk Pike yang akan UTBK di bulan Mei, menyampaikan Tuhan kita memintai persiapannya dan juga segala sesuatu yang dibutuhkan gitu Tuhan, yang akan menolong memberkati persiapan mereka juga. Berdoa dalam nama Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa untuk keluarga dari Ibu Ruti. Kita berdoa untuk anak dari Ibu Ruti, Yosepin, yang sudah mulai kerja magang di Yogyakarta sambil menyelesaikan skripsinya, dan juga Calvin yang sedang pra ujian sekolah dalam